Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Diduga karena korsleting listrik pada mesin, sebuah bus terbakar hebat di depan terminal Purworejo. Jadi kurir sabu-sabu, perangkat desa di Kabupaten Batang dibekuk polisi. Limbah tinja disulap menjadi air lolos baku mutu dan endapannya dijadikan pupuk tanaman rumput dan bunga. Sebuah bus yang melaju dari Sumatera menuju Klaten terbakar di depan terminal Purworejo Rabu pagi. Api muncul ketika bus berhenti mendadak dan tiba-tiba mengeluarkan asap tebal dari bagian belakang. Sebuah bus dari Pulau Sumatera hendak menuju Klaten ini terbakar hebat di Jalan Gajah Mada, Purworejo, Rabu pagi. Bus yang sebelumnya berhenti mendadak ini tiba-tiba mengeluarkan asap tebal yang diikuti api dari belakang kabin mesin. Dengan alat pemadam ringan, warga berupaya memadamkan api. Api baru dapat dipadamkan usai tim pemadam kebakaran menuju ke lokasi dan menjebol kaca depan bus untuk mempermudah melakukan pemadaman api yang ada di dalam kabin bus. Belum diketahui penyebab pasti munculnya api yang membakar bus berpenumpang 2 orang tersebut. Wahyu Diono melaporkan dari Purworejo. Tim Densus 88 anti teror kembali menangkap seorang terduga teroris di Desa Gribih, Kecamatan Gebek Kudus. Terduga diketahui sebelumnya merupakan tukang ojek online yang dikenal dengan pribadi tertutup. Seorang warga berinisial BI ditangkap di rumahnya di Desa Gribih, Kecamatan Gebek Kudus. Warga tersebut diduga terlibat kasus terorisme. Tim Densus 88 juga melakukan penggeledahan di kediaman terduga teroris. Sekdes Gribik juga sempat dimintai petugas Densus 88 anti teror untuk menunjukkan lokasi rumah terduga teroris serta menyaksikan langsung proses penggeledahan. Terduga teroris dari Densus 88 memberitahu ke Babin Kamtipmas dan Babin Kamtipmas ke perangkat desa bahwa di wilayah RT 5 RW 1 terduga pengelolaan dan pelaku atau orang sudah diamankan dan dari pihak Densus juga mencari barang bukti. Kebetulan belum warga desa Gribik, masih warga Barungan. Kalau ke warga nggak pernah beneran tertutup ya, tertutup. Sering kegiatan pengajian apa? Nggak ngikuti, ke musola aja nggak mau, atau ke masjid nggak mau. Kalau ketemu warga sering menyapa gitu atau Kalau sering nggak nyapa, kalau nggak disapa nggak mau. Terduga teroris diketahui warga asal Desa Barongan Kudus. Namun ia bersama sang istri dan anaknya tinggal di wilayah Desa Gribik, berprofesi sebagai tukang ojek online. Menurut warga pun, terduga jarang bersosialisasi dan sangat tertutup. Arif Nur melaporkan dari Kudus. Dinas PUPR Kota Salatiga mengolah air limbah tinja rumah tangga menjadi air pada tahapan lolos baku mutu dan endapan tinja menjadi pupuk. Inovasi ini terus dikembangkan sehingga mendapatkan masukan untuk pendapatan asli daerah hingga ratusan juta rupiah tiap tahunnya. Kawasan pengelolaan instalasi pengelolaan air limbah tinja milik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Salatiga di TPA Ngeronggo, Kota Salatiga selalu ramai setiap hari. Truk keluar masuk lokasi untuk menurunkan limbah tinja rumah tangga. Limbah yang datang dipisahkan sesuai dengan bak yang sudah disediakan agar tidak mencemari lingkungan. Dinas PUPR Kota Salatiga berinovasi untuk memberikan nilai tambah pada limbah tinja. Limbah tinja diolah menjadi air dengan kategori sudah lolos baku mutu, sedangkan endapan limbah tinja diolah menjadi pupuk tanaman jenis rumput dan bunga. Inovasi ini menambah pendapatan asli daerah.
Setiap tahun tempat ini menghasilkan ratusan juta rupiah dan tahun 2025 ditargetkan pendapatan tahunan setengah miliar rupiah. Kawasan IPAL TPA Ngeronggo mampu menampung 40 kubik air tinja setiap harinya, sedangkan proses pengolahan tinja bisa mencapai 400 kubik per hari. Namun tempat pengolahan air tinja ini belum menarik minat warga. Warga masih banyak menggunakan layanan dari pihak swasta. Fasilitas kita yang dimiliki oleh pemerintah Kota Salatiga yaitu fasilitas IPLT atau instalasi pengolahan air limbah. Khususnya untuk yang di sini sekarang adalah untuk pengolahan air limbah tinja. Jadi ini dari rumah tangga kita sedot, kita ambil dan kita treatment di sini. Nanti keluarnya adalah air yang sudah lolos ke baku mutu. Sedangkan endapannya ini sebetulnya bisa dimanfaatkan untuk pupuk. Tetapi belum ada kajian pupuk itu bisa digunakan untuk tanaman pangan. Untuk tanaman lainnya, rumput, untuk bunga, ini sudah beberapa teman yang memanfaatkan itu dan lumayan untuk subur. Kontribusi ke PAD 3 tahun terakhir ini sudah kita jalankan, apalagi secara regulasi berdasarkan Perda nomor 1 tahun 2024 tentang PDRD, kontribusi untuk tahun ini ditargetkan di 165 juta. Pengelolaan air limbah tinja akan terus dikembangkan pemerintah Kota Salatiga agar PAD daerah juga meningkat. Yulianto melaporkan dari Kota Salatiga. Belajar tidak melulu harus di kelas. Inilah yang diterapkan oleh guru SDN Tugu Rejo 2 Semarang. Para guru mengajak siswanya belajar sejarah secara langsung dengan mendatangi Monumen Watu Tugu yang berada di dekat sekolah mereka. Perbincangan kecil siswa yang mengunjungi Monumen Watu Tugu di Kota Semarang memecah keheningan tempat bersejarah itu. Monumen setinggi 2,5 meter ini menjadi pusat perhatian para pelajar cilik yang sedang belajar sejarah di luar kelas. Dengan didampingi guru, mereka menjelajah kawasan yang kental akan budaya Kota Semarang. Kami, siswa dan guru SD Negeri Tugu Rejo 02 mengadakan pembelajaran di luar kelas ke Monumen Tugu. Tujuan kami memperkenalkan anak tentang monumen yang ada di satu kelurahan dengan sekolah. Harapan kami anak-anak bisa melestarikan dan nguri-nguri budaya Jawa yang ada di dalam prasasti Tugu. Selain dapat belajar secara langsung dari ahli budaya setempat, pelajaran seperti ini merupakan kunci untuk menumbuhkan kecintaan siswa terhadap budaya tanah kelahiran mereka. Kegiatan diharapkan membangkitkan kesadaran para siswa untuk ikut merawat cagar budaya yang menjadi kebanggaan daerah mereka. Ali Mustakfirin melaporkan dari Kota Semarang. Guna meningkatkan ketahanan pangan yang tercanang dalam program Astacita, pihak kepolisian Brebes beserta beberapa elemen daerah menabur ribuan benih ikan pada tambak setempat. Dengan dikawal oleh TNI dan Polri, warga bersama dengan pihak pemerintah daerah menaburkan 30.000 benih ikan bandeng ke kolam tambak milik petani di Desa Randu Sanga Kulon, Kecamatan Brebes, Selasa siang. Penaburan benih merupakan salah satu program ketahanan pangan yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Aksi tersebut mendapatkan respon positif dari masyarakat, terutama para petani ikan. Program ini dinilai dapat meningkatkan ketahanan pangan dan membantu perekonomian desa. Kami ada penanaman jagung, kemudian jahe, kemudian ketela, juga penyebaran benih bandeng. Diharapkan dengan kegiatan ini apa yang diharapkan oleh Pak Presiden bisa kita wujudkan. Insya Allah kegiatan ini akan dilanjutkan oleh semua elemen instansi yang ada di Kabupaten Brebes. Masyarakat antusias, senang sekali ya, karena sangat membantu kebutuhan pangan dari desa kami untuk ya ketahanan pangan, juga untuk abrasi ya, dan juga sangat membantu perekonomian di desa kami.
Selain penebaran benih ikan, jajaran Polres Brebes serta Pemda juga menanam pohon mangrove, serta sejumlah hasil tani lain seperti jagung, ketela, bawang, serta jahe. Kegiatan ini diharapkan dapat mewujudkan program Astacita Prabowo Subianto dalam membangun ketahanan pangan nasional. Sugihartono melaporkan dari Brebes. Pecinta kuliner tradisional Indonesia pasti tidak asing dengan kue cucur. Penganan jadul berbahan dasar tepung beras dan gula merah ini masih banyak diproduksi sejumlah warga di lereng Gunung Merbabu, Boyolali. Pelaku usaha rumahan kuliner tradisional berupa kue cucur di Desa Sidomulyo, Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali tetap bertahan hingga kini. Salah satunya Mujini yang sudah puluhan tahun menekuni usaha kue cucur warisan orang tuanya. Dibantu sejumlah pekerja, pembuatan kue cucur diawali dengan persiapan bahan berupa kelapa parut, tepung beras, dan gula merah. Ketiga bahan dicampur air dan bumbu khas lainnya untuk dijadikan adonan. Membuat kue cucur dibutuhkan ketelatenan karena proses menggorengnya relatif rumit. Adonan satu persatu dimasukkan ke dalam minyak panas menggunakan takaran khusus. Agar matang dan mengembang, saat digoreng kue cucur terus diputar-putar dalam wajan dan disiram minyak panas. Angan-angan buat cucur yang bahannya mudah didapat, kemudian pemasarannya juga lumayan. Setiap hari itu ada yang membutuhkan dan merupakan kue tradisional. Itu dari tepung beras direndam dulu, kemudian diselep, terus ditambahi kelapa, gula jawa, terigu sedikit, kemudian pakai air sedikit untuk mengaduk. Terus gorengnya pakai minyak. Meski tergolong penganan jadul, kue ini masih banyak diburu orang, baik untuk oleh-oleh atau untuk acara. Yang disukai rasa apa, Bu? Rasa gula jawanya. Gula Jawa. Oh gitu. Rasanya gimana kalau untuk rasa gula Jawa? Ya manisnya tuh manis gula, nggak ada campurannya. Satu kue cucur dihargai Rp1.000 per bijinya. Ada dua varian rasa yang diproduksi oleh Mujini, yaitu rasa gula Jawa dan rasa gula pasir. Setiap harinya mereka mampu memproduksi kue cucur sebanyak 2.000 kue. Saat musim hajatan, bisa buat hingga 5.000 kue. Pesanan datang dari berbagai daerah, seperti Boyolali, Salatiga, Sragen, hingga Semarang. Yulianto melaporkan dari Boyolali. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Tia Anissa mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.